Oke, cek mic. So guys, hari ini hari Kamis tanggal 20 Januari 2022. Kita mulai analisa untuk sesi New York malam ini. Kita mulai dari forex, dari kita ngelihat kekuatan dolar dulu. Sekarang yang kalian lihat adalah chart DXY di weekly. Di weekly bisa dilihat di sini masih ada potensi untuk pelemahan dolar, tapi di daily di sini ada potensi ketika resisten menjadi support. Ini resisten, ini kemungkinan menjadi support. Ini ada analisa gua di Elite Wave Discord ya. Ini masih uh, walaupun ini cenderung biris karena dia punya short setup di sini ya. Gua hapus dulu. Di sini kemungkinan bearish karena dia berada di short setup. Tapi menurut dari sisi analisa geometri dan elite wave-nya ini masih valid untuk bullish. So ya, belum ada yang jelas, tapi yang kita bisa lihat sini kemungkinan ada potensi pelemahan dolar. Kalau memang short setup ini berhasil, tapi pasti ada long setup juga yang kayak gini. Dan ini yang akan menentukan arah dolar nanti. Oke, kita mulai di USD Japanese Yen. The weekly dia stuck di antara dua setup, long ekstensi, bullish di atas 112 dan short setup pertama di tahun ini. Sini dia sudah ngebreak long setup minggu ini, dan itu yang ngebuat short setup ini aktif. Ya, ada seller di 0,5, targetkan 113. Technically, selama dia berada di bawah 115 dolar, USD Japanese Yen biris. Dan ini yang gue lihat di mata uang lain, dolar itu tidak melemah, melainkan masih menguat. Kecuali di Aussie, kalau nggak salah, Aussie menunjukkan pelemahan dolar. Berarti ya, kita lihat setelah ini. Ini juga terpengaruh oleh penguatan Japanese Yen. Ya, jadi dolar sedang menguat, yen juga sedang menguat, dan ini hasilnya begini. So ya, ini sudah ada short setup yang sedang bermain. Ini udah ada gua post di Discord ya. Aussie USD masih sama, long setup weekly-nya, dan ini long setup daily pertama di tahun ini. Secara teknikal, selama berada di bawah 618%, short setup yang ini biris. Time frame kecilnya mungkin kita bisa ngelihat ya, belum. Time frame kecilnya mungkin di sini ada long setup ya. Ini sudah berhasil mencapai target, harusnya ini yang kita jadikan bullish line selanjutnya, tapi ya itu agak bahaya karena kita masih berada di bawah short setup. Aggressive seller ini ada wicknya, jadi biris selama berada di bawah golden zone 0,72587 biris. Euro USD, Euro USD di sini paling lemah ya, benar-benar lemah banget. Oke, secara teknikal selama berada di bawah 618 Fibonacci ini 1,14 183 biris. Bisa dilihat kalau dari weekly kita punya ekstensi short, dan kita juga punya weekly atau daily short. Dan ini benar-benar lemah banget. Short ini dibuat karena dia sudah nge-break variasi long sebelumnya. Sudah di-break, udah di-break. Oke. Biris selama berada di bawah 618. Pound sterling, GBP juga sama, masih berada di bawah biris setup atau short setup. Di daily kita punya weekly short, time frame lebih kecilnya.
Kita sudah nge-break ekstensinya dan itu yang menghasilkan short setup yang pertama di tahun ini. Oke, biris selama berada di bawah 618, 1,36 dolar. Jadi bisa dilihat di sini dolar masih menguat di mata uang yang lain, terutama di euro benar-benar masih menguat USD. Bahkan belum nyentuh 0,382-nya dia sudah reject, sudah bermain shortnya. Kita lanjut ke gold. Gold seperti yang kita tahu berada di long setup daily-nya. Ini weekly, mungkin bisa dibilang weekly, long daily yang belum mencapai target, dan yang sekarang setup yang sekarang ini minggu ini berhasil mencapai target. Nggak ada salahnya gold bakal melakukan full retracement-nya dari anchor yang ini, ya bisa. Ya, jadi ini yang kita jadikan bullish sebuah plan kita selama berada di atas 1.805 dolar. Ya, untuk tradisional juga sebenarnya masih bisa, tapi kita ngelihat potensi kekuatan dolar semakin menguat. Oke, jadi yang kita antisipasi ketika long setup ini gagal. Jadi menurut gua ini long setup yang ini lebih bisa dipercaya. Di sini kita ngelihat ada reaksi di ekstensinya, ya. Nah, ini sudah ada reaksi. Kalau ini gagal, itu akan ngebuat bearish setup atau short setup kalau ini gagal. Jadi masih di defending, ada partisipasi di ekstensinya, tapi kalau ini gagal, dia akan ngebuat short setup menuju support barunya, support di bawah. Entah yang tradisional atau yang full retracement. Yang jelas selama berada di atas 618 yang ini, selama berada di atas 1.782 dolar, gold bullish. Ya, jadi ntar pasti bakal banyak kesempatan buat trade di gold. Silver sama kasusnya dengan gold. Untuk nge-trade silver kita harus tetap melihat gold. Nggak ada salahnya dia bakal nge-retrace full atau tradisional. Dia sama kayak gold. Dan ini ekstensinya. Bahkan dia di sini belum ada nyentuh ekstensi ya. Tapi yang fix kita gunakan sebagai bullish buffline kita yaitu ini. 22,80454 dolar. Selama di atas itu silver bullish. Kita lanjut ke indeks dan saham. Kita mulai dari fix ya, leading indicator kita untuk nge-trade S&P 500 dan indeks saham lainnya. Saya lihat kita ini udah gua bahas di sebelumnya, di video sebelumnya, dia masih berada di long series dan belum violet sampai sekarang. Intraday time frame-nya. Ini yang kemarin yang gue bilang ini yang bisa menjadi kesempatan kita buat ikut join the trend. Sini long setupnya masih dipertahankan, ya, masih dipertahankan. Walaupun sini agak ada break dikit, tapi masih ya bertahan. Sebelum London buka, pas London masuk naik. Tapi yang kita gunakan sebagai acuan ya, bullish above line-nya kita itu, yaitu yang ini. Karena ini belum mencapai target. Jadi dia bisa aja ranging di sini. Bakal ranging dan selama fix berada di atas 22,35 dolar 618 fix bullish, dan untuk indeks dan saham bearish. Oke. Ini kontrak di Februari sama situasinya. Dia berada di long setup, long series. 382 0,5. Ya.
Kita lihat ke S&P 500. Oke, ini yang sudah berkorelasi dengan fix ya. Dia ngebuat tradisional dari sini, tek, nyampe target. Dia ngebuat tradisional lagi, tek, dan sekarang lagi OTW ke target. Oke, secara teknikal, short series ini akan terus berjalan selama berada di bawah 4.569 dolar. Ya. Jadi selama S&P 500 berada di bawah 4.569 dolar biris. Ini untuk intraday time frame-nya ya. Kalau kita lihat dari daily, kita nggak bakal tahu ini kak bottomnya di mana. Makanya kita ngelihat intraday dulu. Kita mungkin bisa nemukan support di sini, dimana ini yang berkorelasi dengan target short kita ya. Jadi mungkin ini yang bisa kita jadikan acuan support. Mana ntar di sini bakal ngebuat double bottom ya. Dan ini pattern head and shoulder, neck, head, neck. Mungkin ntar kayak gini. Yap. Mungkin ini bakal jadi support yang bagus nanti 4.493, tapi kita belum bisa memastikan sampai intraday level ini short series ini dipatahkan. Sampai sekarang masih downtrend, bearish selama berada di bawah 4.569 dolar. Oke, kita lanjut ke Bitcoin. Bitcoin ya. Gue mulai dari mana dulu ya? Kita mulai dari pakai log chart aja deh. Log chart karena log chart yang kelihatan masih ada harapan bullish. Walaupun di sini sudah break ya 618, mungkin kita tarik benar-benar dari paling bawah. Kita ikutin short series ya. Sini banyak banget sebenarnya variasi analisa dari Bitcoin. Di Discord gua ada dari Elliott Wave, log chart, non log, linear ya. Tapi yang gue lihat sekarang masih dalam fase crypto winter ya. Oke, di sini di trade di 382. Setelah itu dia ngebuat tradisional. Ya, tradisional. Berhasil dipertahankan di 618. Sloppy dan targetnya berada di 38k. Atau kita bisa make in case short setupnya berada di sini. Di trade di 382 dan targetnya di 37,3k. Yang paling penting untuk ngebreak crypto winter ini, ngebreak bahwa kita berada di crypto winter, yaitu di full retracement kayak gini. Kalau kita bisa ngebreak ya, ngebreak ini mempertahankan pullback long ya, itu bisa membawa kita buat ke ATH baru, dan itu kan yang membuat crypto winter tahun ini itu nggak ada. Sampai skenario itu terjadi, kita masih berada di fase crypto winter. Oke, di time frame yang lebih kecilnya, ini ada mini downtrend ya. Ini udah berapa kali gue jelaskan. Yang terakhir pokoknya dia di sini violet short setupnya, ekstensi short setupnya. Setelah itu dia ngebuat long setup setelah break. Di mana long setup ini nggak tahu, mungkin bisa dibilang sloppy atau sudah violet ya. Yang jelas itu yang ngebuat short setup setelah dia break. Dia break di sini dan ya oke. Secara teknikal, algo di time frame yang kecil ini, selama dia berada di bawah 43,161 dolar, BTC biris. Oke, BTC biris. Kalau gua pribadi nih, kalau gua memang pengen buy BTC, stop loss gua di mana? Stop loss gua di sini. Di 39 di low.
Kalau gue memang buy. Tapi gue pribadi sekarang lagi nggak ada posisi di kripto ya. Ya, secara teknikal dia di bawah 6 golden zone short ini biris. Ethereum, Ethereum harusnya sama. Kita lihat kita dari log chart ya, memang dari log chart kita bahkan nggak nyentuh 0,5 dan masih jauh dari 618. Kita lihat dari short seriesnya. Di sini ngebuat tradisional. Ya, 0,5 atau ini di ekstensi ya. Ekstensi bisa jadi. Ya, inilah. Ya, kurang lebih seperti ini mungkin untuk setup di Ethereum. Pokoknya yang penting dia selama berada di atas 618 long ini, weekly atau daily, $2.541 versi log chart, Ethereum bullish. Jadi mungkin ini bisa dijadiin consider buat buy zone. Ini udah gua gambar setupnya di Ethereum, itu mentargetkan $6.241. Kita buy di 0,5 itu menjadi 100%. Kali ini time frame daily ya. Jadi kalau kalian buy sekarang terus ngarepnya besok langsung 100% nggak bisa. Karena harus ada seri-seriesnya. Di versi linearnya kita juga belum break 618. So yeah, I think Ethereum masih bisa dikatakan bullish. Oke, kita lanjut ke request teman kita yaitu Matic. Nah, Matic ini gue udah gambar channel ya. Ya. Matic ya, dari weekly kita lihat. Oke, Matic. Ini udah 11.000% kenaikannya. Yang jelas ini nggak bisa pakai lock chart, non lock. Kalau pakai non lock pasti jelek ini ya. Iya. Ini kita pakai lock chart. Sini ada long setup yang nge-blast up, benar-benar nge-blast up targetnya dan belum ada pernah pullback. Ini mungkin di sini ekstensi udah kelihatan di weekly ya. Kalau sudah kayak gini kita harus cari observasi kira-kira setup mana yang di trade sama para trader atau para investor. Yaitu ya ini 618 dan mentargetkan 4,688 dolar. Jadi kita gunakan ini sebagai anchor utama kita bullishnya. Kita ke time frame daily. Di daily kita punya long setup di sini harusnya. Iya, long setup berhasil mencapai target. Harusnya ngebuat tradisional. Targetnya di sini. Iya. Ada buyer lagi di 0,5 dan berhasil mencapai target. Nah, sekarang karena anchornya di sini harusnya ya. Dia sudah ngebreak 618, Bol. Tuh ya, kita coba mungkin kayak gini ya. Ya mungkin ini bisa dibilang bullish setup, ya, tapi karena setup yang pertama targetnya di sini tadi ya. Sini mencapai targetnya di situ. Harusnya anchornya di sini. Udah break. Ini pasti short setup yang sedang bermain. Iya, sayangnya short setupnya nggak fail. Dimana long setupnya sudah violet tadi sebelumnya, ya kan? Dan short setup yang sekarang sedang bermain. Kalau memang lagi ngehold Matic sekarang, mungkin ini yang bisa dijadiin
Ya, stop loss maybe. Ya, sedikit lagi break uptrendnya. Saya dari Fibonacci ini sudah bermain short setup ya selama berada di bawah 2,480 dolar Matic Biris karena dia sudah ngebreak long setup yang ini, tradisional long setupnya udah ngebreak. Oke, jadi yang beli di pucuk itu sudah keluar di sini dan ini yang ngebuatkan mulai downtrend. Cari support selanjutnya, ya dia bisa aja balik ke 618 yang ini atau full retrace kayak gini. And that's a far away move. Dari non locknya, I don't know dude. Non locknya 0,5-nya dari di 1,46 pakai koordinat 0. Oke. Tapi kayaknya ini lebih cocok pakai lock karena dia naiknya 11.000% tadi ya. Iya. Oke, gua rasa ini cukup untuk analisa sesi New York malam ini. Jika dia bingung silahkan tanyakan di Discord. Jika ingin jika merasa terbantu dengan video ini, silahkan share kepada teman-teman yang lain yang mungkin tertarik dengan analisa ini. Cukup sekian, terima kasih, selamat malam.